Kita memasuki minggu seri, banyak rekan-rekan kita mungkin liburan sepanjang masa lebaran ini saudara. Kita berdoa Tuhan juga menyertai rekan-rekan kita, mungkin di luar kota mereka beribadah, atau beberapa di antara kita masih menikmati juga ibadah online. Hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan tema firman Tuhan tentang belajar mengutamakan Tuhan, terutama dalam hal kebutuhan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir akan ingatan Tuhan mengasihi kita, memelihara hidup kita. Bapak Ibu, salah satu pergumulan paling umum dalam hidup orang dewasa, anak muda juga, siapapun itu, adalah bicara soal kekhawatiran. Setuju ya, bahwa kekhawatiran adalah hal yang kelihatannya tidak akan pernah putus dalam hidup seorang anak manusia, termasuk seorang anak Tuhan. Bukan hanya soal uang yang kita khawatirkan. Kita juga mungkin khawatir tentang masa depan. Kita khawatir soal kesehatan. Kita khawatir soal pekerjaan, kita khawatir soal pelayanan kita. Bahkan masa tua pun menjadi hal yang bisa kita khawatirkan. Menariknya, Tuhan Yesus secara khusus membahas soal khawatir ini dalam Matius pasal 6, saudara. Bahas begitu panjang soal kekhawatiran, dan Tuhan ingin kita tahu bagaimana kekhawatiran itu bisa mempengaruhi kita. Dan bagaimana kita harus menang terhadap kekhawatiran bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita buka 2 ayat pagi ini yang di rumah juga. Terambil dari Matius pasal 6 ayat 33, ini ayat yang menjadi acuan sepanjang bulan ini, dan satu lagi ayat yang lain yaitu Yesaya pasal 49 ayat 15. Kita baca dulu Matius pasal 6 ayat 33. Beberapa di antara kita sudah ditantang untuk menghafal ayat ini, ya, yang di rumah juga boleh memperhatikan di layar. Awalnya kita baca dulu Matius 6 ayat 33. 1, sudah ketemu? Katakan amin. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudah hafal nih Bapak Ibu? Beberapa bulan ini kita baca. Coba-coba ya, kalau kita bisa menghafal akan lebih baik. Satu lagi, Yesaya pasal 49 ayat 15. Yesaya pasal 49 ayat 15. Kita baca, kalau sudah ketemu, Yesaya 49 ayat 15. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, dalam Matius 6 kita bahas dulu ayat yang pertama. Matius 6 ini saudara secara keseluruhan, jadi kan ayat 33. Secara keseluruhan perikop pasal 6 ini, Tuhan fokus bicara soal kekhawatiran. Tuhan menunjukkan bahwa dia tahu bahwa manusia mudah jatuh dalam kegelisahan karena merasa hidupnya bergantung pada hal-hal yang tidak pasti. Tuhan kenal pergumulan ini saudara dalam hidup seorang anak Tuhan. Siapapun yang mengikut Tuhan akan mengiyakan bahwa kekhawatiran memang adalah pergumulan yang tidak mudah untuk dihadapi. Dan Tuhan membahas itu. Artinya Tuhan tahu saudara, pergumulan kita ini tidak mudah soal kekhawatiran. Di balik kekhawatiran sering tersembunyi satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan atau sampaikan atau ucapkan. Tapi itu bicara soal Tuhan, apakah engkau benar-benar memperhatikan hidupku? Di waktu kita khawatir, saudara, kita seakan meragukan Tuhan peduli. Kita meragukan Tuhan ingat dengan kita. Bahkan kita pun meragukan kuasa Tuhan yang sanggup menyelesaikan problema yang kita hadapi. Dan untuk membahas ini, saudara, begitu panjang dalam pasal 6. Ditutup dengan ayat 33 yang kita baca sepanjang bulan ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir. Yesus menjawab dengan satu prinsip besar, saudara. Jika engkau dan saya menempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Nah, kita belajar bukan hanya yang pertama, tapi yang utama. Nomor 0, 01, 02, 03. Kalau engkau menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupmu, engkau tidak perlu hidup dalam ketakutan bahwa Tuhan akan melupakan engkau. Mengapa? Karena engkau pun ada dalam perhatian Tuhan. Saudara, apa yang mendasari kekhawatiran kita sering timbul? Kekhawatiran muncul Bapak Ibu ketika Tuhan seringkali tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita telah belajar berminggu-minggu yang lalu Bapak Ibu. Kekhawatiran muncul waktu Tuhan tidak lagi menjadi yang prioritas.
dalam hidup kita. Kita mundur dari ayat 33, mundur ke sebelumnya ayat 27. Tuhan bilang waktu engkau khawatir, kekhawatiranmu tidak akan mengubah apapun dalam hidupmu. Saudara mungkin khawatir dengan kesehatanmu, terpikir terus, terbayang terus. Saudara mungkin khawatir dengan pekerjaanmu. Ada yang bilang kami bangun pagi, itu semua tagihan sudah terlintas di pikiran. Bangun pagi terpikir, mau tidur terpikir. Banyak khawatir, sanggupkah menyelesaikan operasional tagihan-tagihan sepanjang bulan ini? Beberapa di antara kita yang punya usaha bingung bagaimana, paling tidak kalau nggak untung banyak, bayar gaji karyawan saja sudah cukup. Setiap kali kalau besuk kunjungan, saya sering mendengar keluhan ini Bapak Ibu, kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa? Juga rumah tangga kita, tentang anak. Apakah kekhawatiran salah Bapak Ibu? Kekhawatiran tidak salah waktu kita bisa menghandle-nya dengan baik, menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menegur khususnya dalam ayat 27, Tuhan bilang begini, sehasta saja pun tidak akan berubah dari hidupmu gara-gara kekhawatiran. Sehasta itu bicara satu ukuran langkah, saudara. Kekhawatiran tidak membuat langkah hidupmu jadi lebih panjang ataupun pendek. Kekhawatiran tidak mengubah apapun, kata Tuhan. Artinya kekhawatiran tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Ia hanya membuat hati engkau dan saya jadi semakin berat. Secara rohani, saudara, kekhawatiran sering muncul juga waktu kita merasa semuanya harus bergantung pada kita. Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini? Kekhawatiran muncul dalam pekerjaan, relasi, keuangan, usaha, apapun itu, studi kita, relasi kita. Itu sering muncul waktu kita merasa semuanya harus ada dalam kontrol kita. Kendali kita harus bergantung pada kita. Maka waktu keadaan tidak berjalan dengan baik, kita mulai terganggu. Kita mulai tidak nyaman, saudara. Kita mulai cemas. Kok begini? Kok begitu? Akhirnya timbul kekecewaan dan semakin khawatir bertumpuk-tumpuk. Kita lupa, saudara, bahwa kita punya Bapa di sorga yang memelihara kita sebagai anaknya. Kita baca tadi ayat kedua, Yesaya mengatakan, sekalipun seorang ibu perempuan melupakan anaknya, Bapamu yang di sorga tidak akan melupakan engkau, anak-anaknya. Jadi Tuhan melihat kita, saudara, dalam relasi orang tua dan anak. Begitu dekat, begitu intim. Kalau kita berpikir, jatuh dalam kekhawatiran itu muncul waktu kita berpikir kalau saya tidak mengatur semuanya, hidup saya akan hancur. Saya harus mengendalikan semuanya. Semuanya bergantung saya. Kekhawatiran muncul waktu engkau dan saya berpikir saya harus mengontrol masa depan. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kau berusaha melihat semuanya dari genggaman tanganmu. Engkau lupa dengan Bapamu yang di sorga, yang harusnya menjadi prioritas dalam hidupmu. Saudara, kekhawatiran membuat kita lupa prioritas kita harusnya Tuhan. Saudara ingat, yang perlu kita utamakan dalam hidup ini bukan cuman kebutuhan hidup yang kita serahkan dalam tangan Tuhan. Prioritas kita mengasihi Tuhan dalam hal keuangan. Prioritas kita mengasihi Tuhan dalam hal waktu kita. Tapi saudara, jangan lupa, Tuhan pun perlu kita prioritaskan dalam pergumulan kita, saudara. Dalam kekhawatiran kita, dalam masalahmu, engkau perlu memprioritaskan dia. Artinya apa, saudara? Kita perlu membiarkan kekhawatiran kita, tidak kita genggam, tapi kita serahkan dan bawa kepada Tuhan. Saudara, tanpa sadar, seringkali kita sudah mengambil alih posisi Tuhan. Padahal iman berkata hidup kita bukan di tangan kita, tapi hidup kita di tangan Tuhan. Saudara, kekhawatiran sering muncul. Bukan karena kita tidak tahu masa depan, tapi karena kita lupa siapa yang pegang hidup kita, yaitu Tuhan. Kalau hari-hari engkau, saudaraku, merasa khawatir, yang di rumah juga, mungkin bukan karena engkau tidak tahu apa yang terjadi masa depan saja, tapi engkau lupa siapa yang ada di depan bagimu, yaitu Tuhan. Engkau lupa memprioritaskan Tuhan dengan membawanya dalam doa semua kekhawatiranmu, kecemasanmu, hal yang membebani hatimu. Seperti pujian dikatakan, kesesakan-kesesakan kita lupa bawa kepada Tuhan. Akibatnya kekhawatiran kita bertumpuk.
Padahal ada satu ayat tambahan kita akan baca setelah ini Bapak Ibu, mengatakan siapa yang pelihara hidup kita. Kita buka ayat ini Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kita baca bersama ayat ini, ayat yang terkenal juga Bapak Ibu ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah ketemu? Mungkin pelan-pelan masih ada yang mencari. Ini ayat yang menguatkan dikala kita memiliki kekhawatiran. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi Bapak Ibu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata pertama yang muncul apa, saudara? Serahkan. Mungkin kita sering genggam selama ini. Tuhan minta kita serahkan. Kita nggak sembarangan serahkan, saudara. Kita biasa menyerahkan satu problem bukan pada orang yang di bawah kita, yang nggak bisa mengatasi, tapi orang yang levelnya di atas kita. Betul, saudara ya? Kalau saudara punya problem, saudara biasanya cari seseorang yang di atas saudara, yang bisa menolong saudara, yang lebih daripada saudara. Dalam hal pemikiran, dalam hal bijaksananya, dalam hal pengaruhnya. Saudara akan cari. Nah, ayat ini bilang, serahkan. Bukan kepada sembarangan pribadi, tapi kepada Tuhan. Kalau hari ini kita terlalu sering, terlalu lama menggenggam kekhawatiran, Tuhan minta engkau serahkan kepadanya. Apa itu? Bukan 1-2 kekhawatiran, tapi everything, semua kekhawatiranmu, Tuhan tidak tolak. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu kecil untuk Tuhan tolak, saudara. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup atasi. Serahkan, prioritaskan dia. Semua kekhawatiranmu. Mengapa, Bapak Ibu? Karena dikatakan di ayat yang kita baca 1 Petrus ini, Tuhan memelihara engkau. Tuhan memelihara engkau, saudara. Kekhawatiran bicara bukan soal masa lalu, tapi masa depan. Kita tidak pernah khawatir dengan masa lalu, saudara. Mengapa? Sudah lewat. Ceritanya udah ketahuan. Baik buruk kita sudah lewati. Kekhawatiran selalu bicara soal masa depan. Gak usah jauh-jauh masa depan, hari ini. 1 jam kemudian pun kita bisa khawatirkan. Tuhan bilang serahkan. Mengapa? Dia adalah Bapak yang memelihara. Saudara, gambarnya seperti ini, Bapak Ibu. Bayangkan aja kalau kita mengajak anak kita ke pasar. Kita papa, kita mama ajak anak kita ke pasar. Ya, pasar tradisional kayak pasar modern. Saya pernah ajak anak cewek saya ke pasar Cinde, saudara. Wah, crowded ya. Kalau yang kecil, saya lupa-lupa ingat, mungkin pernah. Yang pasti ke pasar modern, supermarket, sering gitu. Saudara, jarang sekali pasar itu sepi, kecuali lebaran begini. Ya, umumnya rame. Supermarket pun umumnya rame. Nah, saudara, anak yang kecil, kita bilang anak yang kecil, bukan anak yang remaja. Anak yang kecil, saudara, berusaha selalu berjalan bersama dengan ayahnya atau ibunya di suatu tempat yang ramai. Dan biasanya kalau dia takut hilang, dia akan pegang tangan anaknya, pegang tangan mamanya atau papanya erat-erat, saudara. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau kami agak heran, anak kami yang laki-laki yang kecil itu tidak takut hilang, saudara. Heran. Kalau di supermarket, tidak usah sebut supermarket mana, hampir rata-rata, saudara. Kan supermarketnya ada bilik-biliknya, saudara ya. Ada apa tuh? Apa namanya tuh ya? Ya itu saudara tahu sekat-sekat itu. Kadang kita tidak tahu di mana dia. Tidak takut hilang, saudara. Wah, bahaya ini ya. Kalau bayi kita bisa kasih kerincingan kaki. Kalau anak itu kan tidak mungkin kasih kerincingan lagi, saudara ya. Jadi takut hilang, banyak kasus. Juga anak diculik, dilecehkan di mall atau supermarket, kami khawatir. Tidak takut hilang, saudara. Tapi kita selalu wanti-wanti. Jangan jauh-jauh. Tapi umumnya, saudara, anak itu kalau kecil, ke tempat yang asing bagi dia. Yang dia tidak tahu apa yang ada di depan. Tidak tahu arah kiri kanan. Tidak tahu tujuan berikutnya. Dia akan pegang tangan papa dan mamanya. Mengapa? Ada papa dan mama, aku harus tenang. Aku bisa tenang. Karena orang tua aku ini akan menuntun aku. Dia akan memegangku, menuntunku ke jalan yang baik dan benar. Saudara, demikian juga dengan kita hari ini. Coba tanyakan dengan diri kita, masing-masing pribadi. Apakah saya waktu menghadapi kekhawatiran lebih dulu berusaha mengendalikan semuanya sendiri atau membawa hal itu kepada Tuhan? Saudara, prioritaskanlah Tuhan dalam masalahmu. Daripada engkau pusing sendiri, mumet sendiri, sesat sendiri di hati yang di rumah juga.
ngedumel terus, orang rumah jadi capek dengar keluhanmu, engkau teriak saja sama Tuhan. Saudara, berapa hari ini saya membaca renungan pribadi bagi saya bahwa Tuhan, ini menarik sekali, bahwa Tuhan tidak pernah menolak doa yang disampaikan dengan belak-belakan, saudara. Waktu engkau merasa hatimu hancur, penuh dengan gundah gulana, penuh dengan kegelisahan, engkau ngomong aja dengan Tuhan apa adanya. Waktu Daud hancur hati, dia buat mazmur, saudara, tidak dibuat manis-manis kalimatnya. Waktu Elia, saudara, sudah berperang, dia rasa hancur hati, mau mati rasanya, dia merasa gagal, depresi, dia cerita kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun di kayu salib dia berkata apa? Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku, why you leave me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, segala beban hati kita, daripada engkau keep sendiri atau engkau pegang sendiri, kau serahkan bawa kepada Tuhan. Selalu yang utama. Tuhan tidak pernah bosan dengar kekhawatiranmu. Tuhan tidak pernah bosan dengan kecemasanmu. Suami kadang bisa capek dengar keluhan istri. Istri bisa capek dengar keluhan suami. Anak pun demikian, sahabat pun demikian. Tapi Tuhan tidak pernah malas atau jenuh mendengar keluhan kita. Bapak Ibu, yang pertama, prioritaskan Tuhan dalam kekhawatiran kita. Yang kedua, saudara, sadari bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Mengetahui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tadi kita mundur ayat 27. Kita mundur dikit lagi. Sebelum ayat 33 itu ayat 32, Bapak Ibu. Dikatakan ayat 32 ini, Bapa di sorga mengetahui semua kebutuhanmu. Bahkan waktu doamu pun pendek. Tidak panjang, tidak cerita semuanya, tidak apa-apa bagi Tuhan. Tuhan tahu semua kebutuhan. Saudara, perhatikan kalimat Bapamu mengetahui. Di ayat 32, saudara, dikatakan kata Bapa. Ayat 33 juga kata Bapa. Menunjukkan ini relasi orang tua dan anak. Tuhan bukan hanya pencipta alam semesta ini, saudara. Tapi di saat yang sama, adalah Bapamu yang mengenal semua kebutuhanmu. Kebutuhan anak-anak yang dikasihinya. Dikatakan ayat 33, saudara, semua hal akan Tuhan tambahkan. Dan akan Tuhan lakukan dalam rencananya. Yang terbaik bagimu, waktu dia tahu semua kebutuhanmu, engkau dosa cerita pun, dia akan tambahkan kepadamu. Waktu engkau prioritaskan dia, dia akan tambahkan kepadamu. Saudara, banyak orang tua tidak menunggu anaknya berkata lapar. Bapak Ibu setuju? Ada saudara, kita menjelang siang, nunggu anak ngomong lapar dulu baru kita pikirin makan. Ada kita tunggu mungkin, kalau ada cucu datang main ke rumah, kita sebagai kakek nenek, tunggu dia ngomong lapar baru kita masak, baru kita order GoFood contohnya, atau kita bagaimana. Umumnya saudara, tanpa mereka ngomong lapar, kita yang jadi orang tua sudah pikirin dulu, bahkan sediakan dulu di meja makan. Di gereja menarik Bapak Ibu. Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat saya koreksi. Dikala ada sekolah ya, Saverius sekolah, banyak ibu-ibu kumpul di gereja. Selalu menarik drama-drama yang timbul hari lepas hari, saudara. Kadang-kadang menjelang jam 12, nah lupa masak, bisa lupa masak, saudara. Mungkin karena sibuk atau apa. Nah, lucu saya dengar-dengar, nah manusia kadang bisa lupa, saudara. Setuju ya? Namanya ritme kehidupan. Tentu lupa itu tidak disengaja. Kasih sayang seorang ibu pasti pikirin untuk anaknya. Umumnya saya lihat ibu-ibu di gereja ini, mereka sudah mikirin mau masak apa tanpa nunggu anaknya ngomong lapar dulu. Sama juga dengan Bapa kita di sorga, saudara. Tanpa engkau perlu ngomong, saudara. Tuhan mengenal setiap kebutuhanmu. Mengapa? Dia Bapa yang baik. Ayah yang baik tidak lupa kebutuhan anaknya yang di dunia ini. Apalagi Bapamu yang di sorga. Amin. Apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara, iman bukan berarti engkau tidak punya kebutuhan. Wah, ternyata aku tidak usah khawatir kebutuhan. Tidak, kau mungkin ada kekhawatiran soal kebutuhan. Tapi iman tetap percaya
Tuhan tahu kebutuhanmu bahkan sebelum engkau meminta kepadanya. Amin. Tuhan tahu kebutuhanmu. Saudara, kebutuhan ini bukan bicara hanya soal makanan. Di antara kita mungkin tidak pusing soal makanan. Kebutuhan mungkin tidak bicara soal makanan, juga tidak bicara soal uang. Beberapa di antara kita, puji syukur, uang gak kurang. Berkat melimpah dalam hidupmu. Amin, puji Tuhan. Tapi kebutuhan juga bicara hal-hal lain dari hal yang materi. Tapi bicara juga mungkin kebutuhan emosional. Engkau merasa rapuh, engkau merasa terkuras, engkau merasa stres, tertekan hari-hari ini, engkau merasa depresi hari-hari ini. Tuhan pun adalah Allah yang siap menjawab kebutuhanmu itu, saudaraku. Mengapa? Kita banyak baca tokoh-tokoh Alkitab. Mereka tidak mengeluhkan soal makanan. Betul waktu Musa memimpin orang Israel, mereka bergumul soal roti, soal air. Allah menjawab, saudara. Tapi waktu Elia depresi, saudara, dia merasa gagal dalam pelayanannya. Apa yang Tuhan lakukan? Menghibur dia. Tuhan tahu kebutuhannya itu, tapi Tuhan kasih dia makan dulu, kasih dia tidur, bangkitkan emosionalnya, yuk jalan lagi. Tuhan Yesus pun saudara, waktu di Taman Getsemani, dia nggak butuh makan, dia nggak butuh uang, saudara. Tapi dia butuhkan penguatan rohani. Sampai waktu dia berdoa, dikatakan peluhnya seperti tetesan darah. Lalu ada murid-muridnya terdekat, menguatkan dia. Bapa di surga mengirim malaikat, menguatkan dia. Apa yang dibutuhkan, saudara? Kebutuhan emosional. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun sanggup dan ingin menjawab kebutuhan emosionalmu. Engkau semangat yang patah, Tuhan ingin menjawab kebutuhanmu itu. Engkau merasa harapanmu kandas, yang di rumah juga, Tuhan ingin menjawab kebutuhanmu itu. Saudara, pertanyaan refleksi bagi kita. Kebutuhan apa yang saat ini paling sering membuat engkau pribadi cemas atau takut akan masa depan? Apa itu, saudara? Apa itu? Tuhan tahu. Saudara, saya tidak tahu kebutuhan apa. Saudara mungkin juga malu sampaikan. Tapi mungkin menengok ke hari-hari yang saudara lalui, saudara punya pergumulan tertentu. Ya, yang saudara cerita mungkin orang dekat di keluarga. Atau mungkin tidak cerita, susah diungkapkan dengan kata-kata. Saudara tenang, Bapamu yang di sorga mengetahui isi hatimu. Tapi engkau bawa kebutuhanmu itu kepada Tuhan. Ada yang engkau sedang bergumul dengan pekerjaanmu? Engkau ingat, kekhawatiranmu itu bawa kepada Tuhan. Cari Tuhan dulu. Matius katakan, dia akan tambah-tambahkan kepadamu. Dia akan tambah-tambahkan kepadamu apa yang kau butuhkan hari ini. Engkau merasa kesepian, engkau merasa putus asa, engkau merasa tertekan, Tuhan pun sanggup menjawab kebutuhanmu. Engkau yang sedang merasa di lembah yang kelam, yang tidak ada jalan keluar, Tuhan sanggup. Dikatakan dia adalah Allah yang ajaib, dia sanggup buka jalan bagimu. Amin. Dia Allah yang di perjanjian lama perjanjian baru, saudara, tidak pernah kehilangan cara untuk menjawab kebutuhan anak-anaknya. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melupakan anaknya. Tidak pernah lupa. 1, 2, 3, tidak pernah lupa. 1, 2, 3, tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah melupakan anaknya. Saudara, kekhawatiran muncul bukan karena kita tidak percaya Tuhan ada. Tapi kadang merasa Tuhan mungkin lupa dengan kita. Tampaknya bukan Tuhan itu hanya tahu semua kebutuhan kita. Tapi kita khawatir, memang sih dia tahu poin yang kedua. Tapi apakah dia lupa untuk menjawab kebutuhan itu? Saudara, Yesaya yang kita baca tadi dikatakan, mungkin tidak sih seorang ibu melupakan anaknya? Tidak mungkin. Tapi kalaupun itu mungkin, Tuhan dikatakan tidak akan melupakan engkau. Saudara, mungkin tidak ibu-ibu di dunia ini melupakan anaknya, melupakan mengasihi anaknya, tega berbuat jahat terhadap anaknya. Mungkin, saudara? Realita kehidupan mungkin? Mungkin loh Bapak Ibu. Bukan cuma sekali tentu kita dengar ada ibu-ibu yang tega membuang anaknya yang baru lahir, masih orok,
dibuang di kantong asoy di tepian got pinggir sungai. Bapak Ibu pernah dengar itu? Ada anak masukin dalam kardus, akhirnya sudah meninggal, ditemukan oleh orang tidak sengaja, gali-gali, pemulung buka, terkejut, panggil aparat, ternyata itu bayi yang dibuang. Saudara, kita mendapati banyak realita, ada ibu-ibu yang tega membuang anaknya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Pernah ya, kita pasti mendengar berita itu. Ada yang terbaru ini ibu tiri, tapi dia menyiksa anaknya sampai dikasih minum air panas. Wah, ngeri lah pokoknya saudara. Saya pikir ini tega sekali ibu ini. Ngeri ini. Kejam. Bukan cuma ibu tiri loh saudara. Ibu kandung pun bisa tega begitu terhadap anaknya. Nah saudara, realita kehidupan menunjukkan manusia bisa berubah hati, berubah sikap. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan engkau. Nah ada yang menarik saudara, di Yesaya yang kita baca ini, Tuhan pakai kata begitu personal, begitu pribadi. Kita lihat tadi saudara dikatakan, sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pakai kata umatku saudara, kayak ada hubungan yang jauh, tapi engkau. Menunjukkan hubungan yang personal, dekat, aku tidak akan melupakan engkau. Engkau yang terkasih bagiku, engkau berharga bagiku, hai anak-anakku. Aku tahu kebutuhanmu, kata Tuhan, dan aku tidak akan melupakan engkau. Ingin menunjukkan, saudara, inilah gambaran kasih yang kuat Tuhan bagimu. Tuhan tidak terlalu sibuk mengurus dunia, sampai lupa memperhatikan engkau. Mungkin saudara berpikir, mungkin Tuhan lagi sibuk mengurus perang Iran dan Amerika ya. Jangan sampai rudalnya nyasar ke kota Palembang. Sudahlah, tidak apa-apa lah kalau dia lupa soal bagaimana uang bayar SPP anakku bulan ini kulunasi. Tidak apa-apa lah. Ya, Tuhan lagi sibuk ngurus perang. Saudara, Allah yang sibuk mengendalikan perang di Timur Tengah itu adalah Allah yang sama, yang juga mempedulikan kebutuhan studimu, kebutuhan rumah tanggamu, kebutuhan pekerjaanmu. Dia tidak melupakan engkau. Dia tidak melupakan kebutuhanmu yang terkecil. Saudara, Yesus pun berkata dalam Matius 10 ayat 30, sedemikian Allah tidak melupakan engkau, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, rambut siapa yang paling lebat di dalam ibadah ini? Saudara, coba tengok kiri kanan. Rambut siapa yang paling lebat? Jangan yang paling gak ada, saudara. Kalau paling gak ada, orangnya gak datang hari ini, itu Bapak Teddy. Ya, saudara, itu orang yang paling gak ada investasi rambut, saudara, di kepala. Siapa di antara kita yang paling kelihatan lebat rambutnya di gereja ini, ibadah ini? Senia? Ditunjuk tadi. Ada lagi yang paling lebat rambutnya? Maria? Jadilah. Siapa paling lebat rambutnya? Esi mungkin. Saudara, kita pun hanya bisa mengukur, betul enggak? Senia, Esi, contohnya siapa? Kelebatan rambutnya. Tapi Tuhan tidak pakai kata kelebatan, ketidaklebatan. Dia sebut dengan angka, saudara. Dia hitung semuanya. Bahkan begitu mendetil satu helai rambut pun, sudahlah, saudara ya. Kalau kita perempuan kan nyisir, rontok di kamar, sisir, jatuh di lantai. Gak terlalu peduli, stok masih banyak. Betul? Tapi bagi Tuhan, sehelai pun Tuhan perhatikan, Tuhan pedulikan. Menunjukkan apa saudara? Kalau rambut saja Tuhan pedulikan, sesuatu yang kita mungkin anggap remeh dan abaikan, tapi ternyata Tuhan pedulikan, apalagi hal-hal besar lain yang kau butuhkan dalam hidupmu. Tuhan perhatikan lebih dan lebih lagi, saudara. Amin? Amin? Mengapa? Sederhana, saudara. Karena Tuhan mengasihimu. Slide terakhir, pertanyaan terakhir. Dalam situasi apa hari ini engkau merasa Tuhan seolah jauh atau tidak memperhatikan hidupmu? Dalam situasi apa? Kesehatanmu kah? Keuanganmu kah? Relasimu kah? Bisnis pekerjaanmu kah? Dalam situasi apa engkau merasa kayak Tuhan tidak peduli deh, karena jalan keluarnya tidak datang. Saudara, jalan keluar belum datang, bukan berarti jalan keluarnya tidak ada. Ya saudara ya,
Mungkin dalam proses Tuhan menunggu waktu yang tepat, hadirlah nanti jalan keluar bagi problemmu. Tapi bukan tidak ada. Di pikiran Tuhan tentu Tuhan sudah siapkan. Tapi yang butuh kita itu adalah kesabaran dan kesetiaan, terus pegang janji Tuhan, bahwa semuanya ini akan selesai indah pada waktunya. Amin. Tuhan akan bekerja menjawab semua kebutuhanku. Mengapa? Dia tidak lupa. Karena itu yang pertama Bapak Ibu, setiap kali engkau khawatir, setiap kali engkau bawa segera kepada Tuhan. Yang kedua, percaya dalam iman, Tuhan mengenal kebutuhan kita. Apapun itu. Bagi orang tua mungkin itu bicara soal kaki yang sakit, punggung yang sakit, bicara soal susah tidur, itu kebutuhan orang tua. Berbanding terbalik dengan anak youth, mungkin kebutuhannya soal studi, kebutuhannya mulai dekat dengan cowok atau cewek yang disukai. Berbicara bagaimana untuk masuk ke kuliah jurusan apa. Bagi kita yang parubaya, problem kita yang lagi. Tapi apapun usia dan problem kita, Tuhan tahu kebutuhanmu. Dan yang terakhir, dia tidak pernah lupa dengan semuanya itu. Saudara, saya tutup dengan kalimat seperti ini. Ini 2026, tanggal berapa saudara? 22 Maret 2026. Tahukah saudara? Bulan April ada problemnya sendiri dalam hidupmu. Sedemikian bulan-bulan berikutnya. Dalam iman percaya, problem baru akan mungkin datang. Tapi pertolongan Tuhan, Tuhan juga sudah sediakan untuk semua kebutuhan itu. Amin. Itu iman yang kita miliki dalam Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kita cukup tahu Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah melupakan kita. Asalkan kita setia cari Dia, utamakan Dia. Semua kebutuhan di depan yang kita sekarang tidak tahu, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan akan berikan itu yang terbaik bagi kita tepat pada waktu dan rencananya. Itu menolong kita hari ini saudara. Tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Asal aku terus jalan dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan yang terbaik bagiku nanti. Itu menolong saudara, membawa kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Saudara akan lebih merasa enteng, merasa tidak terlalu beban berat. Mengapa? Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang memegang kendali, dan aku lakukan yang terbaik bagiku. Saudara, mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, ambil waktu sebentar meresponi firman Tuhan ini. Saya rindu firman Tuhan ini berbicara personal, pribadi kepada saudara. Firman Tuhan ini nampak begitu sederhana, simple, karena hal-hal seperti ini sudah sering kita dengar, ataupun mungkin kita udah tahu bahwa Tuhan itu mengenal kebutuhan kita, Tuhan tidak lupa. Tapi jangan-jangan hari ini memang saudara butuh mendengar itu. Karena saudara jangan-jangan hari ini memang sedang dilanda kekhawatiran. Sedang cemas soal kebutuhan, pergumulanmu. Engkau mungkin di titik goyah, meragukan Tuhan. Apakah Tuhan mengingat akan engkau? Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan sanggup mengatasi persoalan yang rasanya mustahil untuk engkau selesaikan? Saudara, kerinduan saya adalah firman Tuhan ini menjamah hati engkau yang di gereja dan di rumah secara pribadi. Supaya engkau kembali membawa semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan engkau kembali tenang, dipegang oleh Bapamu di sorga yang mengasihi engkau. Saudara, mari ambil waktu doa pribadi. Sampaikan keluhan kebutuhanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ini aku, tolong aku. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan Tuhan Yesus sendiri yang selalu mengutamakan kehendak Bapa di atas segala pergumulan. Di saat kami lemah Tuhan, biarlah kami tidak berpura-pura menjadi kuat, tapi mengakui kekhawatiran itu ada dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Menengok ke belakang Tuhan, sekalipun hidup kami tidak sempurna,
Tapi tidak pernah kami menyangkali bahwa banyak mujizat, kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini karena banyak kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan. Tuhan, kalaupun hari ini kami masih banyak kebutuhan, masih banyak pergumulan, kalaupun nanti di depan masih banyak hal yang menanti kami, biarlah kami tenang dalam janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan melupakan kami, bahwa Tuhan akan menggenggam tangan kami, bahwa Tuhan akan memberikan anugerah kekuatan yang cukup yang kami butuhkan. Terima kasih untuk janji penghiburan dan pengharapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.